Gimana sih gitu? Ya, sekali lagi beri applause-nya untuk Muslim. Kalau saya mah pertama kali dengar pusing. Tapi bagus, luar biasa sekali antusiasme teman-teman. Saya lihat ini kayaknya perlu tanya nih, gitu ya. Kayaknya pengen ada yang ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, gitu, ada yang perlu digali berkaitan dengan kita mengambil peran penting dalam setiap hal yang kita lakukan. Itu menjadi moto sebenarnya bagi teman-teman yang ada di kepanitiaan PKU. Ini banyak teman-teman bergerak ini tadi disampaikan oleh Gus Udin, bukan hanya sekedar melakukan hal tersebut, misalkan mengajar hanya sekedar mengajar, tapi memberikan manfaat yang lebih, beraktivitas, berorganisasi, bersosialisasi dengan orang luar, itu ada hal lebih. Ini mungkin ada anehnya juga kalau bagi saya. Sekedar informasi, teman-teman. Jadi Gus Udin ini adalah salah satu orang yang bersertifikat, berlisensi Jerman ya Gus ya, ISO 2000 tentang akreditasi keolahragaan ya Gus, akreditasi keolahragaan. Cuma ada 8 orang di Indonesia, salah satunya beliau. Apa? Nggak nyambung sebenarnya kan? Nggak nyambung. Alumni pesantren. Alumni pesantren. Tapi memiliki standarisasi internasional, lisensi Jerman dalam hal pengakreditasian keolahragaan. Nggak nyambung sebenarnya. Tapi karena beliau bergerak, punya mengambil langkah untuk mengambil peran, gitu ya, mengambil peran penting, bisa ternyata. Tidak menutup kemungkinan ini juga bisa dilakukan oleh kita dalam hal apapun, asal kita mau bergerak, gitu ya. Dan kaitan dengan mengajar juga, beliau juga mengajar. Di tengah-tengah kesibukan beliau memiliki satu hari khusus untuk mengajar. Ini yang juga mungkin perlu jadi pertimbangan juga buat teman-teman, jangan berkecil hati. Saya mah cuma guru, saya mah cuma apa gitu. Karena saya juga mengajar. Hari ini pun saya juga masih mengajar di tengah-tengah kesibukan. Artinya mengajar itu bukan sekedar memberikan informasi, tapi juga mendidik. Kemudian selanjutnya kita berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kita beri 3 penanya dulu deh, siapa yang mau bertanya? Kang Ade, Kang siapa? Kang Ali, Kang Jihad. Dari Kang Ade dulu deh. Gak usah pakai ini, gak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya untuk bertanya berkaitan dengan pendidik atau guru. Karena saya salah satu guru kelas, katakan guru kelas, walaupun saya itu ijazahnya PAI. Mungkin tadi Gus Udin menyindir murtad kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya pilih Undung. karena kemarin P3K itu banyak sekali di Kabupaten Bogor khususnya, dan termasuk alhamdulillah salah satu istri saya juga S1. Alhamdulillah. Saya juga lolos. Yang menjadi pertanyaan, bagi PA itu tidak ada untuk di Kabupaten Bogor. Tetapi saya mencari di Kabupaten Bekasi itu ada sebagian, dan di kabupaten yang lain juga ada. Nah, yang dipertanyakan kenapa di Kabupaten Bogor itu tidak ada, sedangkan betapa pentingnya untuk di sekolah maupun khususnya adalah SD, karena di SD juga untuk Bogor Timur ada sebagian anak SD itu sudah tidak ngaji. Jadi hanya mengandalkan pendidikan agama di SD, sedangkan dalam hak kami untuk mengikuti P3K tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Ade, enggak Kang Ali. Assalamualaikum. Dari
kalau sampai terjadi nanti Bogor ini apa harus dinaikkan level, misalkan katanya Kabupaten Bogor ini kalau sampai terjadi sama Bogor dan Bogor, jadi Bogor itu kan tinggal apa nih? Apa naik level dia ke provinsi atau apa? Mungkin itu lagi. Ya. Assalamualaikum. Walaupun yang saya rasakan banyak jalan-jalan tikus di daerah Ciamis itu, sehingga kalau yang motor bisa lebih cepat, tapi kalau yang mobil sulit. Itu karena salah satunya mungkin yang saya rasakan banyaknya mulai sekarang di daerah Ciamis itu perumahan-perumahan yang baru, sehingga di daerah Ciamis yang mau ke daerah Ciamis itu sekarang mulai bangun lagi. Nah mungkin berkaitan dengan itu. Tadi kan telah disampaikan bahwasanya membuka jalan atau jalur baru. Nah, mungkin apakah ada rencana dari pemerintah Kabupaten Bogor bahwasanya akan dilebarkan jalan besar Ciamis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 aja dulu. Ya, 3 aja dulu ya. Sebenarnya dulu dari Kang Hadi tadi dari Tanjung Sari, beliau menanyakan tentang persoalan menanyakan kenapa tidak ada P3K untuk PAI. Kemudian dari Kang Ali dari Cibungbulang menanyakan tentang persoalan pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur. Kalaupun sudah jadi, Bogor itu jadi apa? Gitu ya. Kemudian Kang Jihad menanyakan tentang ada rencana tentang pelebaran jalan di Ciamis gitu ya. Kebetulan beliau memang orang Ciamis, jadi ini PR juga sebenarnya buat dia. Ya, enggak Gus. Ya. Baik, terima kasih untuk 3 penanya. Pertama kaitan dengan P3K. P3K itu ini juga menjadi memang aspirasi yang ramai ya. Jadi ternyata ketika kita cek itu tidak ada payung hukumnya Kang untuk membuka hal itu. Ini juga memang kesulitan kita. Beberapa wilayah ada, ya kami temukan Bekasi, yang lain tidak ada. Ada diskresi memang saat itu dari teman-teman di Bekasi. Kami juga studi banding sebetulnya supaya tadi itu apakah memungkinkan celah mana untuk kita buka. Jadi sebetulnya kalau dari kepala daerah silakan, yang penting mas secara hukum tidak menyalahi gitu. Karena pemerintah daerah misalkan tahun 2021 Ibu Ade Yasin menyediakan anggaran 54 miliar untuk 1181 tenaga P3K yang gurunya 1115. Untuk tahun ini berarti bertambah lagi anggarannya. Jadi saya kira itu adalah komitmen kepala daerah dan harus saya sampaikan informasinya, hanya Kabupaten Bogor yang berani menganggarkan 54 miliar untuk tenaga P3K. Yang lain coba cek, jumlahnya kecil. Mungkin yang lain diakomodir, tapi jumlahnya kecil. Di kita sampai 1115. Konsekuensinya anggaran kita di angka 54 miliar untuk honorariumnya. Saya kira ini berbicara kaitan dengan hal teknis ya, tapi saya kira ini sebagai masukan. Terima kasih, nanti saya juga akan memberikan catatan penting di Dinas Pendidikan. Hal yang lain adalah Kang, seperti apa Bogor Barat, Bogor Timur yang sudah berlama-lama menjadi wacana dan diskusi. Jadi kalau kita berbicara kaitan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor sudah sangat layak dimekarkan. Tadi itu masalah begitu besar. Coba Anda jalan-jalan ke Gorontalo, itu hanya 1, sekian juta itu dipimpin oleh seorang gubernur. Anda jalan-jalan ke Sumatera Barat dengan penduduk 5,2 juta jiwa itu dipimpin oleh 13 kepala daerah. Anda jalan-jalan ke Bali, bayangkan aja berapa satu provinsi Bali itu penduduknya. Anda jalan-jalan ke luar negeri, ke Venezuela dan ke Singapura, penduduknya masih besar Kabupaten Bogor, luas wilayahnya juga begitu besar. Jadi capek itu kalau Anda jalan-jalan keliling untuk Kabupaten Bogor, saya kira nggak akan selesai 1 minggu. Kang Lili orang Madura udah tinggal 5 tahun di sini, nggak selesai-selesai itu. Tahunnya cuma Tanjung Sari, Sukamakmur gitu. 10 tahun, 12 tahun ya. Iya, jadi setengah hidup beliau itu sudah hilang Maduranya. Jadi madu rasanya madu rasa Sunda.
Jadi madu rasa Sunda itu. Nah, di Bogor karena begitu besar. Jadi wacana ini sebetulnya bukan hanya wacana dari kita, dari pemerintah daerah, Kang. Supaya apa? Kesenggangan. Saya sedikit informasi. Yang tadi saya sebutkan 14 wilayah yang tadi akan menjadi pemekaran di Bogor Barat, IPM-nya rendah. Dari mulai Dramaga, kemudian Pamijahan, Tejolaya, Cibung Bulang, Lewi Liang, Lewi Sadeng, Nanggung, Parung Panjang, Tenjo, Sukajaya, geser ke sini Cigudeg, geser ke Rumpin. Itu rendah, Kang, IPM-nya. Kita berbicara kaitan masalah dulu. Sebetulnya seperti apa? Belum lagi yang tadi tingkat perekonomian saya sampaikan. Kalau dihitung Bogor Barat itu kalau dihitung 10 kendaraan, khususnya dari Lewi Liang ke Lewi Sadeng ke sana, hitungannya analoginya seperti itu. Nah, political will dari pemerintah daerah sudah clear. Di Pemprov sudah jelas, termasuk ketok palu yang kemarin antara Bogor Barat, Bogor Timur sudah selesai. Pertanyaannya, lalu di mana masalahnya? Saya kebetulan saat itu mendampingi Bupati dengan Pak RK, ketemu dengan Presiden, ada rapat terbatas di istana saat itu. Pak RK mengatakan, Pak Gubernur, 2020 saya ingat betul ada kejadian bencana yang ada di Bogor Barat. Saat itu kami ada rakortas dengan BNPB, kemudian dengan PUPR dipimpin oleh Pak Presiden. Pak Gubernur mengatakan begini, Pak Presiden, Bogor ini sudah layak untuk dimekarkan. Karena 5,9 juta jiwa dipimpin oleh satu bupati. Luas wilayahnya begitu besar, 40 kecamatan dan 416 desa dan 19 kelurahan dipimpin oleh satu bupati. Pak Presiden saat itu saya tidak mendengar jawaban ya dan tidak. Hanya begini saja. Maka saya ditanya itu, Kang, masalahnya di mana? Bukan di Bogor. Oh, dulu dokumennya hilang. Enggak hilang, ada, Kang. Dulu kan ada wacana, oh dokumennya hilang katanya. Enggak hilang. Sudah disampaikan. Di Ketok Palu sudah. Di Jabar selesai. Tinggal nunggu karena masih moratorium. Jadi moratorium saat ini masih ada moratorium yang ada di pemerintah pusat terkait dengan pemekaran wilayah. Kalau tidak salah saya ada 500 sekian yang diajukan untuk pemekaran. Cianjur dimekarkan untuk 2 wilayah. Pertama Cianjur Selatan dan Kabupaten Cipanas. Geser lagi ke Bandung, minta geser lagi. Kemudian Cirebon, termasuk Cirebon dan lain sebagainya itu sebetulnya ingin menjadi Provinsi Cirebon. Kabupaten Bogor apakah mungkin jadi Provinsi Bogor Raya gitu? Ya tidak menutup kemungkinan. Tetapi prinsipnya hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana pembangunan bisa merata bukan hanya untuk di Cibinong. Itu yang paling penting. Itu ya. Karena apa? Esensi dari pemekaran wilayah adalah meratanya dan bertumbuhnya ekonomi. Itu dulu yang paling substansial. Saya berbicaranya karena masih moratorium. Tapi political will dari kita, dari pemerintah daerah dan Pemprov sudah clear. Dokumennya sudah ada. Dan mungkin kalau yang tahu kemarin di Jasinga, 3 bulan yang lalu, pemerintah provinsi, Pak Gubernur langsung menyerahkan dokumen untuk pemekaran di Jasinga. Saya hafal betul tempatnya di mana. Di di desa yang Pak Ade itu almarhum, mana orang Jasinga? Bukan. Orang Jasinga, Enggak ada. Oh, enggak ada. Oh ada Jasinga, Dek. Dekat villa itu loh, Dek. Yang villa, Dek. Apa? Villa 108. Mana ya? Desa apa itu? Gede Cibinong ya? Oh, Gede Cibinong. Oke. Jadi sebetulnya esensi dan substansi daripada pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan atau pemerataan kesejahteraan dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tadi sampaikan bagaimana caranya Bogor Barat supaya meningkat ekonominya. Dibuat aja world class, misalkan Taman Safari world class destination gitu atau world class bertaraf internasional sehingga orang berbondong-bondong datang ke Bogor Barat. Dibuka aja jalur dari BSD langsung ke Jasinga, langsung ke Cigudeg situ sehingga orang juga akses akan cepat ke sana. Jadi sebetulnya yang paling terpenting dari pemekaran ini bagaimana pertumbuhan dan percepatan pembangunan. Ini yang paling penting. Jadi berbicara Bogor Timur misalkan dibuka akses jalan jalan Puncak 2 itu langsung tembus ke Cipanas 54 km, itu pasti
orang Sukamakmur akan lebih mudah ke Cibinong. Orang Tanjung Sari akan lebih mudah ke kawasan Cibinong, ke perkotaan, termasuk ke Cianjur. Sekarang bayangkan coba, ini dampak daripada kemacetan puncak. Saya sampaikan kemacetan puncak itu ada 35.000 saat PPKM level 4 diturunkan. Sehari-harinya kendaraan yang masuk ke kawasan puncak itu ada 28.000. Kang, itu akhir pekan? Ya, akhir pekan. 28.000 kendaraan. Coba Anda lihat, cek sesekali, kalau kita sering ngecek. Kemacetan itu stucknya ada di Taman Safari. Ke atas sedikit bergeser. Tapi orang sudah balik kanan. Dari Taman Safari ke bawah. Sehingga orang yang mau ke Cianjur, orang berwisata ke Cianjur nggak bisa. Akhirnya apa? Orang Cianjur teriak, kami nggak ada wisatawan dari Cianjur. Apa yang terjadi? Dibuat jalan poros Puncak 2 langsung ke Cipanas 54 kilo. Sehingga apa? Orang yang mau ke puncak, orang yang mau ke Bandung, ke Cianjur nggak perlu lagi ke puncak. Jadi jalan itu akan langsung ke atas gitu. Itu percepatan pembangunan. Dan saya yakin orang timur, sekarang dulu orang timur tahun 2018-2019 penghasilan pajak dari pariwisata zero. Tapi 2019-2020 10 miliar penghasilan pajak dihasilkan dari wilayah Sukamakmur. Nah, saya kira ini penting. Jadi strategi-strategi itu yang harus kita munculkan. Kenapa hanya pariwisata yang kita kembangkan, bukan tambang? Bayangkan kalau tambang itu satu mobil itu muatannya truk besar itu 32 ton, 33 ton. Muso yang besar itu. Sementara kapasitas jalan kita itu hanya 12 ton. Kapasitas jalan kita. Berarti mengapa jalan ke Gunung Sindur, jalan ke Rumpin, jalan Parung Panjang rusak terus? Karena jalan beban dengan 12 ton diisi oleh truk atau dilalui oleh truk yang isinya 32-33 ton. Berarti kan rusak jalan itu. Pemerintah daerah bangun jalan karena teriak masyarakat, bangun jalan. Tapi truknya kan rusak. Pajaknya ada nggak Kabupaten Bogor? Zero. Izinnya kemana? Izinnya kepada Pemprov Jabar dan SDM. Jadi orang Parung Panjang silakan demo. Tapi jangan ke Bogor, ke pusat. Gitu. Dan itu akan dibangun jalan tambang dari BSD menuju ke Gunung Sindur dan Cigudeg. Sehingga itu juga akan menyelesaikan. Jadi penyelesaian jalan tambang nanti orang Parung Panjang, orang Cigudeg, kemudian orang Rumpin itu akan dibuatkan jalur tol tambang khusus. Tidak ada lagi yang ke sana. Kang, gimana pengembangan wilayah yang lain? Ini bocoran nih. Jadi kalau Anda punya duit tinggal beli. Oh, jalan di sini beli murah sekarang 50.000. Tapi nanti kalau sudah ada jalan tol, sudah ada jalan besar, bisa jadi 5 juta itu. Jalan dibangun di mana? Di sini, dari Sentul ke Karawang. Itu akan dibangun tol Sentul Karawang. Apalagi yang akan dibangun? Anda sekarang orang yang tinggal di Bojonggede Kemang itu akan dibangun. Ini kalau ada ilustrasi gambar saya kasih gambarnya nih, supaya Anda tahu pengembangan wilayah. Termasuk juga dari Salabenda ke arah BSD melalui Ciseeng belok kiri. Orang Ciseeng mana? Belok kiri ke situ. Itu akan dibangun tol. Gitu ya. Dari Rancabungur ke Galuga akan dibangun jalan. Itu pengembangan wilayah supaya cepat kita. Jadi kalau yang sekarang mau nabung beli tanah 50.000, 100.000 nanti dijual bisa 5 juta itu. Orang Sukamakmur. Gitu ya. Ini saya kira spirit daripada pengembangan wilayah dan pemekaran wilayah, percepatan pembangunan. Apa yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor saat ini ketika belum mekar? Bogor Barat tetap dibangun, Bogor Timur tetap dibangun. Sekarang desa-desa apalagi diberikan 1 miliar satu desa kepada desa-desa untuk apa? Percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat desa supaya menggeliat. Saya kira ini yang sedang dibangun di Kabupaten Bogor. Jadi kalau dulu nggak ada tuh jalan desa tuh dibangun oleh kabupaten. Sekarang diberikan desa 1 miliar satu desa untuk percepatan pembangunan yang ada di desa. Kotanya ditata. Jadi insya Allah tahun 2021-2022 Kabupaten Bogor tidak lagi sebagai huge village. Tapi kita inginkan ketika ditanya orang mana? Orang Kabupaten Bogor. Oh yang itu indah ya, Puncak gitu. Dulu kan Puncak ditanya milik siapa? Bima Arya. Kan lucu. Jadi nggak ada tuh bupati. Kalau sekarang bupatinya 2020, akhir 2020 merupakan bupati terpopuler dan sejajar dengan Risma. Nah saya kira bukan hanya bupatinya tapi capaian daripada branding Kabupaten Bogor, dan itu salah satu motor lokomotifnya adalah teman-teman Anda. Itu ya. Saya kira ini juga penting gitu, alumni-alumni PKU gitu. Hal yang lain adalah tadi pertanyaan apa? Oh, Jalan Ciamas. Ya.
pengembangan jalan. Jadi Ciamas itu adalah salah satu kawasan yang memang terpadat penduduknya. Jadi kalaupun Cileungsi luas wilayahnya, pengembangan wilayahnya bagus. Tapi di sana jalannya kecil, mau dilebarin juga susah. Bottleneck-nya atau titik kemacetan itu ada di SDN 1 dekat kecamatan. Itu bottleneck tuh. Jadi kalau bicara bottleneck kecamatan memang itu. Jadi sebetulnya secara amdalalin sudah tidak layak untuk menambah perumahan. Yang paling memungkinkan di mana bikin sodetan? Susah bikin sodetan di Ciamas itu, udah sulit. Berbicaranya kalau ada pengembangan orang Taman Sari dibuat jalur dari Cijeruk langsung Taman Sari menuju ke kawasan Pamijahan, nanti ke kawasan Lewiliang. Itu yang paling enak memungkinkan untuk mengatasi kemacetan. Karena ini kan berbatasan dengan kota. Jadi Ciamas itu setengah kota, setengah kabupaten, berbatasan dengan sungai doang gitu. Nah, mau dilebarin jalan susah. Makanya mengapa sekarang dibangun jalan Dramaga Lingkar 2 atau Lingkar Dramaga. Itu untuk mengatasi kemacetan yang ada di wilayah Laladon, termasuk juga nanti akan tembus Lingkar Dramaga 2 itu ke kawasan Cikampak. Mana orang Cikampak? Campea mana Campea? Ke situ. Jadi nanti ada sodetan jalan gitu. Gitu ya. Saya kira itu kaitan dengan pembangunan. Nah, saya kembali kepada spirit yang tadi bahwa pembangunan apapun itu, pengembangan wilayah apapun itu adalah bagaimana spiritnya untuk pengembangan sebuah wilayah dan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Itu spiritnya. Nah, apakah kita berpangku tangan ketika ini masih moratorium? Tidak, kita lakukan apa yang memang bisa kita lakukan dulu. Pembangunan termasuk daya ungkit atau economic flight-nya. Dalam istilah ekonomi ada istilah economic flight gitu. Jadi economic flight itu kita munculkan, kita tumbuhkan. Sehingga memang saya juga pernah diskusi dengan salah satu investor akan mengadakan investasi di kawasan Jasinga sebesar 5,7 triliun. Akan dibangun Taman Safari world class. Supaya apa? Supaya daya ungkitnya itu ke sana gitu kan. Gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 5 nih? Udah habis. Saya mau istirahat. Masih ada yang mau nanya lagi, Gus? Satu lagi. Satu lagi nih boleh. Oh iya udah boleh. Perempuan. Intan. Intan. Iya boleh. Assalamualaikum. Jadi yang mau Intan tanyakan, bagaimana sih caranya atau mekanismenya ketika kita misalkan mewakili daerah kita, mewakili Kabupaten Bogor di provinsi atau nasional sekalipun, dia sampai tepat sasaran, maksudnya enggak slow respon seperti yang sudah-sudah. Karena kebetulan salah satu mahasiswa PKU kita juga mewakili Kabupaten Bogor di Putra Putri Budaya Indonesia. Jangan sampai apa yang menjadi apa yang kita rasakan pada tahun kemarin itu dirasakan oleh KJJ dan teman-teman yang lainnya yang sama gitu, mempunyai prestasi yang sama. Jadi mekanismenya itu gimana biar bisa tersampaikan. Apresiasi. Ya, apresiasi. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mbak Intan. Pertama kaitan dengan ini, sebetulnya begini, ini juga mekanisme yang sedang kita tata. Jadi kaitan dengan salah satu reformasi birokrasi. Jadi begini Mbak, misalkan kaitan dengan kemarin bagaimana respon pemerintah terhadap salah satu peserta putri otonomi daerah. Biasanya kan ada dinas yang ngatur. Jadi sebetulnya saran saya dengan dinas terkait dulu. Jadi terkadang memang mereka daftar tanpa sepengetahuan dari dinas terkait. Misalkan kemarin kaitan dengan Putri Padi, apakah ada laporan kepada dinas Distan Horbun? Nah saya juga ini mungkin yang perlu kami juga tata. Saya juga terima kasih masukannya. Tapi yang pasti begini, ini mekanisme yang harus dibenahi adalah kaitan dengan seluruh informasi kaitan dengan keikutsertaan itu harus ditembuskan kepada kepala dinasnya. Sehingga nanti kepala dinas ada tanggung jawab. Jadi kalau semua diserahkan kepada kepala daerah, kami yakin secara institusi kedinasan terlewat nanti. Nah ini juga kita sudah kemarin sampaikan kepada dinas pariwisata. Jadi setiap ada yang putri-putri itu pemilihan itu harus diurus oleh dinas pariwisata. Tapi kan ada juga misalkan kaitan dengan Putri Padi. Berarti yang ngurusnya adalah ada di wilayahnya dinas Distan Horbun. Misalkan kalau ada putri lalu lintas berarti kan adanya di Dishub. Saya kira mungkin ini yang kadang-kadang terlupa juga oleh kawan-kawan gitu. Jadi mekanismenya adalah mekanisme ngirim surat atau mekanismenya kemana. Nah saya kira mangga kalau hal itu saya sarankan pertama komunikasi secara informal dan formal. Ini juga penting gitu, jangan sampai nanti terlewat gitu. Saya kira hal ini juga penting. Dan hal yang lain adalah prestasi-prestasi kita di wilayah Kabupaten Bogor saya kira cukup membanggakan dengan kondisi hari ini gitu. Dan apresiasinya seperti apa? Clear, salah satu apresiasi pemerintah daerah dengan memberikan beasiswa Pancakarsa itu salah satu apresiasi. Nah dan itu hanya di Kabupaten Bogor ada 1.200 mahasiswa atau calon mahasiswa berprestasi yang diberikan apresiasi oleh kepala daerah. Jadi jangan takut sebetulnya kalau secara political will sudah 13 miliar disiapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi putra-putri daerah. Saya kira itu ya Mbak Intan ya. Terima kasih Mas Alvis.